Parah. Budiman. Mantap. Selamat datang di konten dunia semata. Konten yang membahas mistis, Pembunuhan, metafisik, metamorfosa, metal slug, Metallica. Metal Gear Solid. Mantap. Mantap. Nggak nemu. Cancuk. Itu Perkenalan dulu. Oh, perkenalan. Perkenalan Ya, lah. kali ini kita berbeda. Kemarin kan ada Fajar Medan. Karena Fajar Medan tidak kuat batinnya karena harus membahas konten horor, kita gantikan. Lemah. Oke bang, perkenalan. Anda dong. Anda dulu dong. Anda? Kan saya udah biasa perkenalan. Kalian sudah tahu kan siapa saya? Siapa, Cok? Cepat, Cok. Perkenalkan, nama saya Jarot. Saya Jorat. Kami berdua. Ayo bang, serius bang. Cerita Iya. lah, kita cerita lah. Hari ini cerita apa nih kita bang? Jadi kita hari ini mau cerita horor. Nah, katanya kalau konten kreator Iya, bikin Bang. horor itu berarti mereka sudah kehabisan ide. Memang. Enggak dong, kita belum kehabisan ide tapi sudah bikin horor. Kita butuh viewer. Tuan. Horor banyak viewernya katanya. Enggak, katanya sih bang, sebenarnya emang bener sih kalau horor ini kan kontennya nggak bakal habis. Iya. Penikmatnya selalu ada dan ceritanya pun pasti selalu ada lah. Iya, kecuali setan sudah tidak ada di muka bumi ya. Iya, Gitu. begitulah. Oke, langsung aja. Langsung lah bang. Langsung. Hari ini cerita pertama kita yang mana dulu nih? Kayaknya cerita. Oh, ada yang ngirim voice note itu. Oh, yang voice note. Voice note. Voice note dulu apa itu bang yang psikopat bang? Lumayan tuh. Kayaknya Oh, buat pemanasan ya. buat Dia pemanasan. itu senior saya di Oxford. Dia enggak bercanda anjing. Abangnya by the way nggak sekolah ya. Maaf. maklum. Jadi di kisah pertama ini kami akan menceritakan seseorang yang psikopat, bisa dibilang psikopat. Enggak, memang psikopat, bukan bisa dibilang psikopat lagi. Dia adalah Triple H. Smackdown bang. Ya enggak, namanya Triple H. Siapa Namanya tuh? itu Henry Howard Holmes. Holmes. Dipanggilnya Triple H. Anda tahu kan pemain Smackdown Triple H? Dia sebenarnya terinspirasi dari Henry Howard Holmes. Ini fotonya. Mampus kau editor. Rasakan. Emang enak. Jadi Ceritain dia gimana tuh, ini Bang? seorang dokter. Hmm. Seorang dokter di Amerika. Itu udah lama banget sih, udah di tahun berapa ini? 1860. Oh, seumuran abang berarti bang? Enggak, masih tua saya. Oh iya siap. Anjing. Ayo bang. Jadi dia ini adalah seorang psikopat. Dulunya, waktu kecil dia itu sering banget kena bullying oleh teman-temannya dan juga oleh bapaknya. Karena bapaknya itu seorang pemabuk. Tahu nggak sih lo kayak di sinetron-sinetron itu yang bapaknya pemabuk terus anaknya datang dipukulin. Emang ada bang? Ada cuy di sinetron cuy. Masa lulus sensor kayak gitu bang? Lulus, nggak sampai berdarah kan dipukulinnya. Oke lah, lanjut lagi. Iya kayak gitu. Terus teman-temannya juga sering bully dia. Dia ini punya trauma yang besar sama yang namanya dokter. Tapi bang kalau nggak salah abang kan dulu di SMA nih abang Jati ini sering dibully juga guys. Iya, saya dibully juga. Cuma nggak dipukulin. Saya waktu itu diludahin. Sama Dibully. Sodom. Sodom enggak. Sodom kuliah. Anjing. Selesaiin dulu bangsat ini. Iya ayo. Ini cerita psikopat ini Iya, tegang bangsat. Ini serem sudah bang di WC ini ceritanya bang. Iya kan WC kan memang tempat yang horor. Tempatnya berkumpul iblis. Para iblis, tai, kecoa, bau kencing. Apa tadi? Burung puyuh.
Ya jadi dia itu dulunya takut banget sama dokter. Terus sama teman-temannya itu yang jahil, dia itu malah ditangkap terus dibawa ke dokter dan dikurung di ruangan dokter yang ada dildo. bukan cu, ada kerangka manusia, bukan kerangka tubuh-tubuh itu apa namanya sih anjing? Tulang. Bukan cu, Manekin. iya kayak manekin cuma ada tubuh-tubuhnya. Iya. Maksudnya ada bagian-bagiannya ini buat pendidikan itu biasanya para dokter. Kayak ke dokter itu bang ya? Iya, itu apa namanya sih anjing? Nggak tahu juga sih bang. Nah jadi dia dimasukin di situ sampai akhirnya mungkin di situ dia tertrigger buat jadi psikopat, karena habis dari situ dia kayak nggak merasa punya rasa takut, punya rasa empati, jadi hilang semua. Dan akhirnya dia, ya sebenarnya ceritanya masih lama. Setelah itu waktu dia dewasa, dia kuliah, dia sebenarnya anaknya pintar. Oh pintar bang? Pintar banget kan. Pintar nipu orang tua, nipu Masuk. pintar. Iya enggak beneran, dia pintar secara akademis, pintar. Oh pintar. Ya, Lanjut. jadi dia setelah lulus dia menjadi dokter. Sebenarnya kan dokter kan sesuatu yang dia takutkan dulu. Nah, terus kenapa jadi dokter bang? Nah itu dia. Nah setelah dia jadi dokter Dapat beasiswa enggak dapat bea sungkawa. Dapat bea cukai juga. Bela dong bang, mantannya Joy. Setelah itu sampai mana tadi gue cerita? sampai masuk dokter bang. Jadi dokter. Ya. Jadi dia jadi dokter. Ketahuannya dia psikopat itu karena dia ditangkap. Waktu itu dia ketangkep gara-gara pemalsuan asuransi. Pemalsuan asuransi. Jadi kayak dia bunuh orang terus asuransinya dia ngambil. Gitu. Barulah ketahuan. Tapi itu ketahuan kalau dia membunuh. Nah, setelah diselidiki ternyata dia itu adalah seorang psikopat yang membunuh kurang lebih 200 orang. 200 orang aja. Itu kalau dimasukin ke studio ini nggak muat 200. Ini 2 aja udah panas bangsat. 200. Jadi wah ini pembunuhannya juga sangat kejam. Jadi dia dulu waktu bekerja sebagai dokter itu dia menabung untuk membeli sebuah hotel. Durhaka. Hah? Durhaka. Kenapa durhaka? Kalau ada duit itu menaik hajikan orang tua bang. Bangsat, orang tuanya itu suka minum. Ngapain dihajikan? Mending beliin minum. Jam-jam. Ya, lanjut bang. Iya, terus dia bikin sebuah hotel. Jadi hotelnya itu dia yang ngedesain supaya jadi kayak labirin. Jadi pintu ini dibuka dinding. Iya beneran. Nah, jadi banyak pintu-pintu yang cuma pajangan aja, pas dibuka ternyata dinding. Pintu ini beneran pintu dibuka lagi dinding. Jadi dibikin kayak labirin gitu di hotel itu. Dan cuma dia yang tahu jalurnya gitu. Jalurnya cuma dia yang tahu. Jadi disitulah tempat dia membunuh orang. Jadi dibunuhnya tuh macam-macam. Ada yang dibakar, dikremasi hidup-hidup, terus ada yang dikurung, dibiarin sampai nggak makan, nggak minum sampai mati sendiri. Terus ada yang serem sih. Serem banget. Itu cita-cita sih, cita-cita Anda kayaknya. Ya enggak dong bang. Bikin hotelnya. Amin. Oh, iya, bikin hotelnya. Doa di dalam WC nggak dijabah juga masalahnya. Dijabah setan. Ya jadi setelah itu baru ketahuan dan dia ditangkap dan dihukum mati. Itu berapa lama tuh bang proses dari dia ngebikin hotelnya sampai ketangkep itu? Berapa lama bang? Sampai dapat 200 korban, berapa tahun itu? Kita cerita Iron Man. Enggak dong. Enggak bang, ini kan kita ceritanya Cerita horor. horor bang. Serem.
Oke, kalau tadi kan ada psikopat tuh yang sering ngebunuh mangsanya di hotel. Nah, ngomong-ngomong masalah hotel, pasti kan nggak jauh dari yang namanya lift. Betul nggak bang? Betul. Nah, Di hotel ada lift. Nah, kalau dari abang sendiri nih, abang kan nggak terlalu percaya nih sama cerita yang beginian. Oh, kalau psikopat saya percaya karena itu logis sekali. Cuma kalau yang setan-setanan saya kurang, mohon maaf. Tapi menurut abang nih, Saya pelihara kok di rumah ada. Cuma saya nggak percaya ya. Lanjut maksud. jadi ngomong-ngomong masalah lift nih bang ya, Iya. gua tanya dulu nih, kalau menurut abang sendiri di hotel itu tempat yang menurut abang creepy bagian mananya sih bang? Hotel. Mm-mm. Hotel ya mungkin lorong yang kosong, yang gelap, Ah, yang di pinggir-pinggirnya kamar, kayaknya itu deh yang paling serem. Ya kayak rumah sakit juga mungkin. tapi katanya abang nggak percaya sama. Oh bukan, seram ini bukan berarti ada setan atau apa, mungkin karena gelap jadi kita nggak tahu apa yang ada di ujung itu, siapa tahu ada pembunuh atau apa. Lanjut. Jadi ngomong-ngomong masalah lift nih bang, kemarin kan aku ada ngupload questionnaire di Instagram, nanya nih masalah ada nggak sih pengalaman teman-teman aku, pengalaman mistis nih bang, yang bertemakan di dalam lift atau di sekitaran lift. Nah ternyata ada bang, temen aku itu cerita pertama nih bang ya, temen aku itu ngejenguk pacarnya di suatu rumah sakit yang ada di daerah kita ini bang. Oh iya. Ternama lah, orang-orang juga pasti tahu rumah sakitnya. Nah jadi dia ini ngejenguknya malam bang, sekitar jam 9-an. Jam 9 malam. Nah, jam 9 malam dia ngejenguk pacarnya. Tapi entah kenapa saat dia masuk lift itu auranya udah beda bang. Auranya udah beda. Jadi dia masuk kan, cewek nih bang, temen aku cewek. Iya. Dia masuk, terus itu mencet lantai yang ingin dituju kan bang. Anggaplah 3 nih bang ya. Iya, lantai 3. Mencet lantai 3, kan naik tuh bang. Iya, masa turun. Iya. Iya, naik. Lantai 3 naik. Naik kan bang. Terus di lantai 2 tuh ada yang mencet. Iya. Jadi kan stop dulu kan bang. Stop dulu nih. Stop dulu. Ada bapak-bapak masuk bang. Masuk nih. Mukanya udah rada pucet sih bang. Kayak Sakit mungkin. kayak sakit dan tanpa ekspresi. Jadi setelah dia masuk, nggak ngobrol kan, sampai ke lantai 3, temen aku ini langsung keluar karena dia posisinya di belakang lift, bapak-bapaknya itu di depan, ngebelakangin pintu. Iya. Ngedepanin pintu maksudnya bang? Ya maksudnya pas di belakang pintu. Pas di belakang pintu. Nah setelah temen aku ini keluar bang, jalan kan, cuman penasaran, bapak-bapaknya tadi tuh ngikutin dia apa enggak. Setelah balik ternyata bapak-bapaknya udah nggak ada bang, dan di belokan pun nggak ada orang. Kayak gitu. Percaya nggak bang? Ya sembunyi bapak-bapaknya di pinggir lift. Enggak dong. Yang nggak lift kan pintu gini, di sebelahnya ini ada yang buat pencet tombol, bisa aja mepet ke situ senderan. Enggak, bapaknya. dia keluar bang. Iya, dia keluar makanya nggak kelihatan. Si logikanya bang? Loh, itu logika bangsat. Enggak bang, logikanya gini nih. Abang keluar pintu kan bang? Iya, keluar pintu nih. Maaf kata nih bang ya. Abang keluar nih kan? Gua ngikut nih keluar. Masa balik lagi sembunyi bang? Ya bisa aja. Aneh. Enggak masuk akal. Ya kan pintu liftnya masih kebuka. Itu fix metafisik bang, mistis itu udah. Oke. Dari horrorfiles_id, aku mendapati suamiku sedang berbicara sendiri saat aku mendekatinya. Aku sadar bahwa minggu kemarin pita suaranya baru diangkat. Nggak paham. Paham. Saya berusaha mencari sesuatu yang logis. Dia berbicara sendiri padahal nggak punya pita suara. Fix mistis. Nggak bisa bang. Itu kan bawah sadar.
alam bawah sadar. Alam bawah Dia sadar kan- tidak bisa di. Dia kan sehat walafiat bang. Pita suaranya dicabut saya walafiat. Enggak, Gimana maksudnya sih? yang denger kan si istri ini loh bang. Si istri. Kan si istri kan bang ya. Si istri dipanggil sama suaminya kan tadi. Enggak. Melihat suaminya berbicara sendiri. Nah ngelihat suaminya berbicara sendiri nih. Stand up. Ya. Nah, padahal Pita suaranya nggak ada. nah Habis dioperasi diangkat. Ya. mistis itu bang. Mungkin dia pakai pita perekat. Nggak masuk ya, itu jelas mistis teman-teman. Soalnya kan biasanya nih ada sosok yang sering menyerupai orang-orang di sekitar kita, apalagi biasanya di rumah bang, sering itu bang. Oke. Kalau aku sih percaya bang itu mistis, tahu kalau abang. Boleh lah, boleh. Oke, kedua. Oke. Masih Ide sama. dua. Siap. Akun Instagram milikku ramai sekali notifikasinya. Semua orang mengucapkan duka cita atas meninggalnya diriku. Saat kematian datang. Kayak lagu putih anjing. Kalau ini kayaknya nggak mistis sih bang. Ini nggak mistis, ini kayak ya mungkin ketika kita sudah meninggal kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi nih. Iya, Sama soalnya kita. belum nyoba nih. Belum ya. nyoba nih, Belum mau nyoba. Enggak sih bang, Enggak, enggak iya. tahu sih kalau setelah kita ke alam sebelah itu masih, Masih bisa, cek fit, bisa ngecek juga. kurang tahu sih. Iya, Ini ini agak sulit. creepypastanya masih dipertanyakan sih. Oke, ketiga. Siap. Aku sangat menantikan hari ulang tahunku. Sampai ketika hari ulang tahunku tiba, aku bangkit dari kuburku. Kenapa Naruto ketawa? anjing gak ada tensei. Astaga, kenapa nih? Astaga. Enggak, Kabuto itu bangkitin pas lagi hari ulang tahunnya si Itachi. Abang Bangsat tuh gue langsung kepikiran ada tensei bangsat. gak ada serem-seremnya kah bang? Serem ini bang. Serem apanya, Cuk? Namanya creepypasta itu dikit tapi nyelekit bang. Nah itulah otak-otak seperti Anda ini harus sedikit diperbarui. Abang agamanya Selalu apa sih, Bang? berpikiran positif agar kita tidak takut. Oke? Enggak, tapi kan kita ini percaya kan bahwa ada makhluk selain kita bang. Oh, percaya, percaya. Percaya kan? Percaya. Berarti abang percaya kan sama cerita yang Enggak, bisa bangkit dari kubur itu kekuatannya Nabi Isa, itu mukjizatnya. Cuma enggak logis. Next. Keempat, seorang gadis mendengar suara-suara aneh dan ia bergegas mengunci pintu kamarnya. Namun sayangnya, tanpa ia sadari ia telah mengunci makhluk itu di dalam bersamanya. Gila. Aku langsung kebayang loh bang, posisi kita nih. Iya. Kuncinya di kamar kan tadi? Kamar. Kamar sempit, mau lari kemana tuh? Buka kuncinya dong. Aduh bang. Ya logis dong. Dikunci, dibuka lagi. Iya, Emang iya, Bang. kuncinya itu pakai 8 juta lapis, enggak kan? Enggak. Enggak. Logis. Dia buka kuncinya keluar, tutup pintu, kunciin sendiri dong. Permasalahannya sempat atau enggaknya abang buat ngebuka. Sempat lah, kan dia baru kunci dan dia sadar kalau kunci sama dia. Buka lagi, buka, kabur kita. Oke, masih bisa diatasi. Tidak Kelima. seram. Mereka selalu menjuluki aku si cupu atau si jelek. Karena aku kesal, aku buat saja mereka dengan julukan almarhum. Psikopat nih. Psikopat. Bagus. Nah kalau ini kita sama bang ya, Iya. satu suara bang ya. Ah, enggak. Ini Hah? Apa satu suara dong. Suara- Artinya suara lu setuju, apa ini? setuju.
Kalau ini psikopat. Iya, psikopat. Ini psikopat udah. Wajar. Mentalnya udah keganggu itu. Iya. Tapi emang Sama kayak si Triple H tadi. memang rata-rata Bang ya mental, apalagi kan anak sekolahan nih. Ibaratnya yang 17 tahun ke bawah lah. Itu kan masih rentan tuh Bang kalau Iya, benar. dibully terus-terusan, dipush setiap hari. Nah, takutnya keganggu, dia nggak punya cara lain buat ngebalas. Ibaratnya kan kalau ngebully ini nggak jarang sih Bang yang 1 lawan 1 kan. Iya, Pasti keroyokan. pasti keroyokan. Dan dia nggak ada daya buat ngebalas secara verbal, dia secara aksi Bang. Ada sih, soalnya ini cerita-cerita sedikit nggak apa-apa kan Bang? Nah, dulu waktu di SMP gue pernah punya temen yang psikopat Bang. Ini serius, ini serius. Psikopatnya gimana? Udah ngebunuh? Jadi banyak kasus enggak ngebunuh. Oh, nggak ngebunuh. Cuman dari mental, bukan mental sih ya, psikisnya udah keganggu, dan aktivitas yang dia buat itu rata-rata ngeganggu sekitar gitu loh Bang. Nah, dan ibaratnya sialnya nih Bang ya, waktu kelas 3 itu gue sebangku sama dia Bang. Jadi dia itu setiap hari cewek Bang, cewek, cantik, orangnya cantik, tinggi. Anda modus? Enggak. Sebangku. Nah, jadi Rencananya pengen modus. enggak, jadi kelas 1, kelas 2 itu kelasnya kan udah tetap nih. Orangnya udah itu aja. Iya. Nah, setelah kelas 3 itu kelas yang nomor 2 dari terakhir itu dicampur Bang. Jadi separuh kelas A dicampur separuh kelas B. Nah, kayak gitu. Nah, pas udah dicampur itu Bang, gue itu di kelas biasanya duduk kan paling belakang nih Bang. Iya. Paling belakang nih. Nah, pas mau ngambil kursi, cuma ada sisa kursi 1 di belakang, dan di sebelahnya itu udah ada tas. Nah, jadi bingung kan, ini siapa, mana. Gue itu dulu gak terlalu akrab sama cewek yang kelas-kelas lain gitu Bang. Jadi cuma akrab sama cewek-cewek yang di kelas. Nah, jadi pas di kelas itu ternyata si Mbak ini yang duduk, awalnya kan nggak tahu, jadi udah duduk santai aja. Terus setelah dilihat-lihat, kok tontonannya ini rada aneh Bang. Apa tuh tontonannya? Dia nonton itu Kebalik. bu- Itu psikopat dapat. Lu nonton video kebalik gimana? enggak Bang, Nonton video kebalik psikopat. enggak gitu. Dia itu nontonnya film porno tapi gay. Iya, tiap hari. Dan pernah gue tegur kan, gue tegur nih. Itu psikopat juga sih. Jadi Mbak nih, panggil aja Mbak. Mbak, kenapa sih Mbak nonton itu terus? Dia langsung mukul belakang gua Bang. Gini langsung mukul. Apa lu pengen tahu urusan orang aja? Gitu Bang. Nah, udah nih. Bang, lah Bang ya. Keren Bang. Iya. Atau biarin aja. Emang Nah, biasanya. jadi kejadian kedua nih. Lapangan futsal di SMP gue itu kan Bang, di tengah-tengah sekolahannya tuh. Iya. Nah, jadi biasanya kan kalau jam-jam istirahat dipakai buat anak-anak main futsal kan. Nah, pas teman gue ini nendang bola penalti, nendang, terus itu bolanya itu nggak ke gawang Bang. Jadi lewat atas gawang, terus kena kaca jendela. Nah, di bawah jendela tadi ada si Mbak itu. Kacanya pecah seukuran segini lah, kalau nggak salah segini, nancep di tangannya. Jadi pas nancep itu, satu sekolah itu diem Bang, diem. Jadi kayak ngeliatin aja gitu. ini nangis bahaya nih, kayak gitu kan. Apalagi si temen gue itu yang nendang bola udah takut. Jadi si Mbak tadi itu posisinya pakai headset, duduk. Jadi pas kacanya nancep di tangannya,
dia lepas satu headsetnya dan ketawa bang, senyaring-nyaringnya. Itu seriusan bang. Jadi posisi gue nih kan di dalam futsal nih. Pas ngeliat cep, aduh, nangis nih, fix nangis. Dia ngelepas headset, ketawanya itu sampai yang kakinya itu naik bang, sampai ini. Jadi tangannya tadi tuh diliatinnya, diangkat segini, terus ketawa bang, terbahak-bahak. Itu asli, Anjing. Dari kalau psikopat. Nah, itu yang kedua kan bang. Nah, yang ketiga pernah nih. Jadi waktu itu udah hampir UN. Jadi kan biasanya kalau anak kelas 3 mau UN kan biasanya pasti ada belajar bareng. Belajar ya. Nah, jadi karena udah akrab sama si Mbak tadi, kan setahun nih. Udah akrab lah ibaratnya, udah tahu dia sering nonton itu dan pernah maksa gue juga bang buat ikut nonton. Gak asik sumpah. Jadi dia itu bang, balik lagi nih, dia kalau ditanyain kenapa suka nonton film porno gay, dia pasti ngebalikin pertanyaannya, kalian kenapa suka nonton video porno lesbian? Padahal kan kita kan nggak semua orang suka film porno yang lesbian juga kan, soalnya Coli cakep. enggak juga sih. Nah jadi diajak nih bang, kembali lagi nih ceritanya, diajak lagi buat belajar bareng di rumah si Mbak tadi. Nah ternyata yang diundang itu ada cewek berempat termasuk si Mbak tadi, dan aku cowok sendirian bang. Jadi Cowok udah sendirian, cewek berempat. cuman udah akrab, udah teman sekelas. Oh, iya, teman sekelas. Jangan mikir yang macam-macam ya, teman-teman. Nggak ada ya, beneran nih. Jadi Gengbeng. enggak bang, belajarnya gengbeng, maksudnya kelompok kan. Nah jadi setelah masuk ke dalam rumahnya, Menang banyak Anda ya? enggak bang, Lo iya dong. kita diundang itu aja udah takut bang. Tahu kepribadiannya kayak gitu bang. Oh, yang undang yang psiko tadi. Iya, yang si Mbak Psycho tadi. Psiko tadi. Jadi setelah diundang masuk ke dalam rumahnya, ditegur sama si Mbak A, anggap aja A nih. Iya. Kata si Mbak, Mbak ini Mbak Psycho, kok nggak pakai BH, kan ada Mas Jarot, katanya gitu bang. Jadi dia ini di rumahnya, bener sih namanya di rumah sendiri kan, cewek kadang nggak pakai, ibaratnya daleman lah, cuman pakai daster atau gimana. Cuman kan kalau ada teman datang ke rumah, apalagi lawan jenis, ya mboknya dipakai. Terus jawaban dia kayak gini bang, nggak apa-apa, cuma Jarot doang. Belum tahu Anda predator ya. Salah Anda. Salah. Untung kita seperti ini dulu. Jadi tetap kekeh nggak mau pakai. Terus dia Tapi ngecap. kelihatan Menang banyak kan Anda kan? enggak, tapi namanya temen nih bang, apalagi kita tahu tuh kepribadian kayak gitu, enggak berani juga kita bang. Iya sih, benar. Jadi setelah dia nawarin teh, dia bikinin teh nih ke dapur, pintu kamarnya itu kebuka sedikit bang. Iya. Kebuka sedikit, terus ada boneka kegantung, perutnya ini udah kebuka, jadi busa apa, kapuk ya bang. Iya. Kapuknya itu udah kebuka, jadi kegantung di dinding, kebuka, sama pisau dapur nancep di sini. Beneran? Artistik sekali. Bukan masalah artistik. Anda dibunuh ntar. Seremnya bang. Itu beneran ini? Beneran serius. Oh, iya ternyata ya. Sekarang si Mbak ini udah jadi tentara. Tentara? Bayangin. Tentara coba. Serius. Luar biasa. Jadi pernah nih konek-konekan. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik katanya. Oh, masih kayak dulu. Enggak, udah diobatin. Udah diobatin. Katanya udah diobatin, cuman ya kita nggak tahu kan. Iya, siapa tahu kan di kamarnya udah 80 kayak.